Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas peringatan dua rasul, seorang ksatria, pembela tanah air Simon Zelot, dan Yudas Tadius, saudara jauh dari Yesus, yang dipanggil untuk mengikuti Yesus dan menjadi pewarta kabar gembira kepada segala bangsa. Bantu kami ya Bapa, supaya kami menjadi pendengar, pencinta, pewarta, dan pejuang Yesus seperti para rasul ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, setiap kali kita merayakan rasul, kita diingatkan akan tanggung jawab kita untuk juga menjadi rasul. Kita boleh merayakan para rasul siapapun juga, tapi kedua orang ini adalah orang yang mungkin tidak terlalu penting dibandingkan rasul-rasul besar lainnya. Tetapi bisa kita lihat bahwa Simon orang Zelot adalah seorang pejuang tanah air yang ingin membebaskan bangsanya dari perbudakan penindasan kerajaan Romawi. Dia mencari, dia berjuang, dia mau membela rakyatnya, cinta kepada rakyatnya. Dan akhirnya dia jatuh cinta kepada Yesus. Bukan hanya sekedar membela bangsa secara fisik, tetapi membela bangsa secara rohani, menjadi rasul Yesus. Demikian juga dengan Yudas Tadius. Dia mungkin adalah saudara jauh dari Yesus yang mendengarkan siapa Yesus, tapi dia terpikat akan saudaranya ini, yang berbeda dengan apa yang mungkin dia sedang cari. Jadi mereka semua adalah orang yang mencari Tuhan, yang serius menggarap batin mereka, dan mereka mengikuti Yesus, mendengarkan Yesus dengan panca indera mereka sendiri, dengan mata, dengan hidung, dengan mulut, dengan telinga, ya, dengan perasaan, melihat sendiri Yesus dengan panca indera. Dan saya kira ini bagian penting yang harus kita sadari sungguh-sungguh, bahwa Allah berbicara kepada kita dengan peristiwa sehari-hari yang tidak jauh berbeda dengan kita. Ya, entah kita bekerja, entah kita memasak, entah kita melakukan hal-hal, Tuhan bekerja lewat keseharian, lewat panca indera fisik kita. Melihat, mendengarkan, mencium, makan, merasakan. Tuhan menggunakan daya-daya manusiawi kita ini, lalu dari sanalah pengalaman kepekaan, ketajaman kita akan panca indera inilah yang membuat kemudian kita masuk ke tahapan, bukan hanya tahapan fisik yang kelihatan material, tapi yang non fisik, batin. Ya. Kita tidak hanya panca indera lahiriah, tapi panca indera batin. Penglihatan batin kita, mendengarkan, merasakan. Kalau kita hanya terbatas pada fisik, kita tidak masuk kepada yang batin ini, yang bisa saja secara spiritual, secara rohani, hidup batin, pikiran, perasaan, emosi, motivasi, itu semua adalah hal-hal yang tak kelihatan, yang tetapi mempunyai dampak yang penting. Karena disitulah semua mengalir dari yang kelihatan ini berasal dari yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan tidak selalu spiritual. Bisa saja baik, bisa juga tidak baik. Maka saudaraku terkasih, kita diajak untuk bisa masuk ke dalam hidup level fisik, tapi level metafisik. Metafisika. Lebih dalam hidup batin ini. Maka bagaimana caranya supaya kita masuk di dalam berkembang tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya melihat apa yang nampak, yang kelihatan, tetapi lebih dalam daripada itu, untuk masuk dalam dunia metafisika, di luar, lampaui semua itu. Saya mencatat ada 5 hal yang mungkin harus harus kita perhatikan supaya kita lebih tumbuh, berkembang, menjadi lebih bijaksana. Kalau kita terbatas kepada yang fisik ini, maka kita menjadi dangkal. Duc in altum, carilah yang lebih luas. Maka ada 5 hal penting. Pertama adalah kita belajar, selalu ingin belajar, membaca, belajar dari buku, dari kehidupan, dari siapapun juga, membaca, ya, membaca. Bacalah banyak buku.
Dari apa yang menjadi minat kita, kita baca. Terus menerus menggali, kita menjadi miskin. Kita menjadi haus akan kebenaran. Terutama membaca kitab suci. Ya. Nanti saya akan coba salah satu hal bagaimana kita memperdalam, membaca kitab suci terutama. Bukan hanya sekali, 2 kali. Tapi sampai 5 kali. Sampai kita bisa merasakan bukan hanya di pikiran. Tapi lebih kepada aspek rohani. 5 kali merasakan. Kemudian dengan membaca, kemudian yang kedua itu diam dan hening. Kenapa kita butuh diam dan hening? Karena dengan diam dan hening itu kita tidak hanya batas fisik tetapi yang di dalam. Jadi kelima panca indera batin kita mulai bekerja. Kita diam, seluruh panca indera lahiriah kita diam, lalu masuk ke panca indera batin. Kita mendengarkan, listening. Ya, mendengarkan terutama, merasakan. Ya. Lalu yang ketiga kita adakan apa? Refleksi, merefleksi, merenungkan. Apa yang kejadian terjadi? Mengapa demikian? Mengapa demikian? Ya. Kemudian yang keempat apa? Interaksi. Kita bergaul dengan banyak orang. Berdiskusi, berbicara dengan orang yang lebih pintar, lebih pandai, kita bergaul. Dan yang kelima adalah apa? Askese. Mati raga. Ya. Puasa. Untuk menajamkan. Jadi kelima ini membuat kita tajam dengan panca indera kita ini. Jadi kalau kita askese, mati raga, kita mendengarkan, ya kita diam, kita membaca, kita refleksi, kita merenungkan. Itu semua adalah cara kita supaya panca indera batin kita menjadi peka, menjadi tajam dan kita mendengarkan suara Tuhan. Karena apa? Suara Tuhan itu begitu lembut dan begitu halus. Kami para Karmelit diberi contoh lewat siapa? Lewat Santo Nabi Elia. Ketika dia mendengarkan ada badai, ada gempa, ada apa, tidak ada Tuhan. Tapi ketika ada angin sepoi-sepoi basah, dia merasakan kehadiran Tuhan. Itu saudaraku. Dia masuk ke tingkat metafisika. Ya, di luar. Bukan yang fisik tapi di luar. Tadi malam kami para postulat dan saya melakukan Lectio Divina, lalu kemudian kita sharing, kemudian kita melakukan doa 4 kali putaran rosario. Semua peristiwa kita doakan sampai jam 9 sampai jam 12 malam. Sambil berdoa sesuai dengan permintaan Paus perdamaian dan pertobatan dunia. Capek memang. Tapi ada 4 bahasa. Bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan bahasa Batak. 4 peristiwa. Apa yang kemudian saya rasakan? 3 jam kita duduk diam dengan berbagai bahasa. Dengan pentataan sakramen Maha Kudus. Saya merasa apa? Saya ngalami apa? Ada satu kata yang muncul dari hati saya. Bunda Maria berkata, terima kasih anakku. Ini tentu pengalaman pribadi. Gak perlu saya katakan. Tapi saya mau menunjukkan antara pengalaman fisik dengan pengalaman metafisika. Kata-kata itu menjadi bagi saya suatu sentuhan. Dan Anda juga begitu. Mari. Kita semua bisa asalkan kita berani mau masuk ke dalam dunia metafisika. Dunia spiritual. Dunia batin. Dunia dalam. Cinta akan keheningan. Dan itulah Karmelit. Keheningan membuat kita bertemu dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Membaca kitab suci tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Supaya seluruh panca indera kita digerakkan menjadi rasul. Dan itulah rasul yang berkobar-kobar bagi Kristus. Semoga Anda dan saya menjadi rasul-rasul Kristus dimanapun Anda berada. Tidak hanya secara fisik tetapi secara metafisika, secara lebih dalam daripada itu hidup batin. Semoga Anda semua menjadi rasul seperti Simon orang Zelot, seperti Yudas Tadeus. Tuhan memberkati Anda semua. Mari kita masuk dalam misteri ilahi. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra,